Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas belum nih kalau kita menyapa di kurang garang. Kalau di channelnya tapi harus kan begitu ya. Keren dan cerdas gitu. Keren dan cerdas. Ya. Oke, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Ini kita bersama dengan Ubaidah Badrun. Itu sudah dokter belum? Sudah beres belum? Profesor, asosiat profesor. Alhamdulillah sekarang sudah dokter udah Ubaidah Badrun. Tapi sebenarnya beliau nggak usah diukur dari apakah dokter atau tidak. Jadi biar teman DPR aja yang sibuk menanyakan apakah udah dokter atau belum ya. Kalau dia kalangan aktivis nggak perlu tanya-tanya seperti itu. Kita ngomongin dalam situasi yang terbaru tadi, tetap seperti saya buka tadi, kelihatannya ini aliansi masyarakat sipil ini mulai dapat isu bersama ya, yang menjadikan yang disebut dengan Perpu Cipta Kerja. Baik mereka yang tadinya mendukung Pak Jokowi maupun yang tidak mendukung Pak Jokowi itu menganggap bahwa ini adalah satu kalau bahasa yang membangkang terhadap konstitusi. Tapi bagi mereka yang mendukung Pak Jokowi merasa bahwa ternyata mereka dihianati gitu. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih peta gerakan itu, karena mereka kan merencanakan aksinya tanggal 14 Februari ya, kasus serentak, dan sebelum itu akan ada gerakan sporadis. Bacaannya bagaimana nih sekarang udah? Ya sebenarnya di dalam perspektif politik ya, dinamika politik itu juga dipengaruhi oleh salah satu pilar demokrasi yang sangat penting. Dan diantaranya adalah civil society. Nah di Indonesia dalam sejarah politik kita, proses perguliran kekuasaan atau pergantian kekuasaan dan kemudian kita mengalami eskalasi dan mengalami mungkin semacam kemajuan demokrasi di pasca reformasi itu karena peran dari civil society. Tanpa civil society, saya yakin sangat berat kemungkinannya atau sangat sulit kemungkinannya terjadi reformasi tahun 98. Itu fakta empirik yang tidak bisa dibantah ya, bahwa peran civil society pada era 98 itu sangat penting. Dan posisi civil society sekarang ini dalam studi-studi global itu mirip sama dengan negara kekuatannya. Karena mereka bukan hanya ada di Indonesia, jejaring civil society itu global, secara internasional. Terutama mereka yang mengusung demokrasi, mengusung lingkungan dan lain-lain. Jadi jangan macam-macam dengan civil society. Karena yang diperjuangkan adalah sangat substantif, demokrasi, lingkungan, hak asasi manusia dan seterusnya. Nah, dalam konteks saat ini, ketika kemudian civil society bersatu, hampir lebih dari 50 para aktivis gerakan dari kelompok sipil ini, itu menandakan, saya sebut sih ini lampu merah untuk kekuasaan, untuk rezim. Jadi ketika civil society bergerak dengan spektrum yang lebih luas, itu menunjukkan ada praktik kekuasaan yang keliru. Ada praktek kekuasaan yang melenceng dari spirit demokrasi, dari nilai-nilai hak asasi manusia dan dari upaya untuk perjuangan lingkungan di sana. Dan itu semuanya dilanggar oleh rezim ini ketika mengeluarkan perpu. Isu lingkungan misalnya, pada pertemuan G20 kemarin sebetulnya ada kesepakatan untuk semua negara sepakat untuk menyelamatkan lingkungan. SDGs menjadi agenda penting di situ. Bagaimana kemudian lingkungan dunia terselamatkan. Tetapi ketika perpu itu keluar, di mana misalnya peroligarki ya, hanya 0% royalti kepada mereka pengusaha batu bara dan sebagainya, itu artinya juga sebetulnya lingkungan makin rusak begitu. Jadi sebetulnya perpu ini melanggar komitmen internasional yang terjadi pada saat G20 di Bali misalnya. Jadi jangan heran kalau kemudian aktivis lingkungan kemudian bergerak melawan perpu ini. Kemudian misalnya pada isu lain soal buruh misalnya, buruh kan menjadi perhatian penting. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam perpu, ya di pasal 88 kalau tidak salah, itu justru perpu itu merugikan buruh, ya kan? Terutama pertimbangan upah misalnya, selain soal outsourcing ya, pertimbangan upah kan sangat clear di situ bahwa dalam perpu di pasal 88 itu disebutkan bahwa penentuan upah buruh itu ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator tertentu. Jadi kata indikator tertentu itu adalah kalimat karet yang bisa sangat interpretatif ditafsirkan oleh kekuasaan. Dan itu mengapa buruh kemudian menolak juga? Di antara faktor itu misalnya. Kalau pasal oligarki, ya itu ada
banyak di pasal 126 dan seterusnya. Jadi saya melihat ini adalah momentum di mana kelompok civil society bersatu karena rezim kekuasaan melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan republik, tapi berhadapan dengan semangat menyelamatkan dunia sebetulnya. Saya kira itu Mas Yasun sebentar. Oke, ini kan Anda tadi menyebutnya sudah lampu merah ya, Anda menyebut lampu merah, dan kita tahu bahwa Anda ini bukan hanya seorang analis, seorang pengamat, tapi Anda juga pelaku lah, Anda aktivis gitu yang masih banyak punya akses ke lapangan. Bagaimana sih sebenarnya realitas di lapangan semacam itu? Ini apakah ini hanya kumpul-kumpul di antara para petinggi atau pimpinan daripada elemen civil society juga? Apakah ini memang jadi semacam sudah menjadi isu yang menyentuh ke grassroots? Saya melihat proses eskalasi bertemunya antara kelompok civil society kan berlangsung hampir 3 tahun. Ya. Dari 2019 ketika undang-undang KPK direvisi, kemudian undang-undang Omnibus Law, dan sekarang kemudian ada Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kenapa saya sebut lampu merah, karena ini bukan hanya lapisan elit civil society yang kritis terhadap langkah rezim ini, tapi juga civil society menyadari bahwa grassroots juga mengalami proses puncak-puncak kegelisahan sebetulnya. Kan mereka di lapisan elit civil society pasti punya basis massa, dan mereka sadar betul bahwa ini merugikan buruh, ini merugikan lingkungan, ini merugikan masa depan republik. Nah karena itu sikap kritis dari 50 lebih organisasi civil society itu adalah representasi dari grassroots. Dari grassroots. Jadi ini tidak sekedar sebuah political game, tetapi ini satu perjuangan civil society untuk menyelamatkan republik, kemanusiaan dan lingkungan secara global. Oke. Saya kira itu. Ini sebenarnya akumulasi atau sudah kulminasi? Saya sih melihat ini adalah tahapan eskalasi yang naik dari sebuah titik kulminasi. Jadi on proses. Jadi kalau kemudian rezim ini sampai tidak membatalkan Perpu itu, jangan heran kalau eskalasi sosial movement itu kemudian mengalami titik temunya yang luar biasa. Saya kira ini bukan ancaman ya, tetapi secara teoretik itu bisa dipertanggungjawabkan dalam studi-studi sosial movement, dalam teori-teori perubahan sosial. Ketika rezim kekuasaan itu makin represif dan makin mengabaikan aspirasi publik, pada titik itu gerakan ini mengalami proses eskalasi yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh negara. Jadi saya melihat rezim ini semacam menantang karena berkali-kali seolah-olah mereka tidak ada yang melawan gitu. Ya. Dari 2019, 2020, 2021 dan menganggap bahwa suara rakyat itu adalah suara yang tidak perlu didengar. Dan ini adalah momentum yang kemudian kelompok civil society mengalami konsolidasi makin maju. Saya kira. Oke, kita sekarang bicara soal partai politik ya, dan artinya kan ini bolanya bergulir. Kenapa saya ini bicara soal partai politik? Bolanya kan bergulir ke DPR. Apakah DPR ini akan mengesahkan atau tidak, gitu ya? Kalau ditolak itu kan harus dicabut, gitu ya. Dan kalau kita lihat petanya itu, apalagi sekarang dalam posisi orang kan menyebut sekarang sebenarnya Pak Jokowi itu dalam fase lemdak, gitu ya. Apalagi setelah pidato Ibu Megawati yang tegas menolak penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Bacaan Anda tentang konfigurasi partai politik itu, apakah partai politik pemerintah itu akan tetap solid mendukung ini atau mereka ini waktunya mereka untuk kalkulasi ulang tentang dukungan mereka terhadap Pak Jokowi? Dalam banyak studi politik, terutama studi tentang elektoral, itu biasanya setiap kali menjelang pemilu minimal 1 tahun itu eskalasi elit berubah. Konsentrasinya mereka berubah. Kalau tahun-tahun sebelumnya dia masih konsentrasi untuk mendukung misalnya total presiden, dalam 1 tahun ke depan ini mereka lebih konsentrasi untuk memenangkan partai, dan itu artinya dukungan pada kekuasaan makin berkurang. Jadi proses itu sedang terjadi sekarang ini. Nah kalau kemudian presiden melakukan langkah yang keliru, maka dengan cepat partai-partai politik akan balik kanan.
Dan itu pernah terjadi dalam beberapa episode kekuasaan di Indonesia. Yes. Jadi sebetulnya ini dalam tanda petik yang membahayakan rezim sebetulnya. Artinya berada pada satu titik di mana rezim kekuasaan ini mungkin saya sebut sudah dimulai di ujung tanduk sebetulnya. Ya. Karena partai-partai politik udah mulai balik badan sebetulnya. Dan yang balik badan itu dengan kecewa sangat berat itu justru dilontarkan oleh PDIP, Ketua Umum Partai Penguasa. Karena memang presiden ini sebetulnya nggak nurut sama PDIP kan. Beberapa bagian dipenuhi oleh presiden, tapi beberapa aspirasi dari PDIP diabaikan, bahkan disepelekan. Jadi wajar kalau kemudian Bu Mega itu kecewa berat terhadap praktek kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi. Kan itu empirik. Empiriknya makin kuat karena justru Bu Mega yang berpidato secara gamblang. Ya. Jangan mentang-mentang. Kalimatnya begitu. Ya. Ya. Itu narasi yang eksplisit yang sangat terbuka bahwa Bu Mega mau mengatakan saya kecewa berat loh sama kamu, kira-kira begitu. Kamu tuh petugas partai, kenapa nggak nurut sih, kira-kira begitu. Ya. Dan itu dampaknya pasti akan menular ke partai-partai lain. Iya, itu kelihatan. Misalnya Nasdem lebih dulu ya kan. Berikutnya saya prediksi ini kemungkinan Golkar. Golkar ya. Kenapa Golkar? Golkar kan punya tradisi yang zigzag. Oke. Ya. Jadi situasi mana yang menguntungkan, dia akan bergeser. Itu watak Golkar. Dia terlalu adaptif di dalam dinamika politik kan. Ya. Jadi Golkar ini akan mengikuti Nasdem atau mengikuti PDIP? Ada kemungkinan mengikuti Nasdem ya. Ada kemungkinan. Ya. Tapi persoalan pilpresnya seperti apa, ya kan belum tentu ini. Apakah pemilu jadi atau enggak ya kan? Aha. Tapi yang jelas rakyat ingin masa depan Republik lebih baik dan ingin mengakhiri praktek kekuasaan yang model kayak gini. Ya, jadi nggak salah kalau para aktivis itu naruh waktu pertemuan itu di situ dia nulisnya Sandiaka Laning gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi itu kan Sandiaka itu satu episode senja ya. Iya. Jadi masa-masa di mana siang itu mulai gelap. Yes. Dan kebetulan Presiden Jokowi pernah mengatakan tahun 2023 adalah tahun gelap. Oke. Jadi sebetulnya cocok ya. Jadi memang ada sesuatu yang berat di 2023 ini. Situasi ekonomi, situasi global, dan itu bukan semata-mata faktor eksternal. Faktor perang seperti kata Prof. Mahfud, perang Ukraina Rusia, enggak. Ada faktor lain, yaitu persoalan tata kelola negara yang nggak beres. Oke. Ya. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi ini di pertanyaannya, kalau kemudian pemerintah menyadari itu dan mengetahui pasti dengan informasi intelijen yang mereka punya menyadari soal itu, mungkin tidak dalam situasi sekarang ini Pak Jokowi itu mundur teratur dan mencabut perpres itu. Itu kan sebetulnya sangat sederhana. Ya. Artinya kalau presiden itu independen, masih menggunakan akal sehatnya dan memberi ruang yang lapang pada nuraninya, dia akan dengan cepat membatalkan perpu. Nah persoalannya, apakah presiden seindependen itu? Saya membaca justru posisi presiden tidak dalam posisi yang otoritatif. Dia berada dalam bayang-bayang kendali kekuasaan lain yang oleh banyak pengamat disebut sebagai oligarki. Jadi dalam konteks itu saya membenarkan perspektifnya Jeffrey Winter ketika dia menjelaskan sangat lebar tentang oligarki di Indonesia. Nah, Jokowi berada pada perangkap oligarki itu dan parahnya dia tidak segera mengevaluasi praktek kekuasaan semacam itu. Dia mestinya kan sudah 8 tahun ya Mas. Jadi tahun periode kedua itu mestinya dia melakukan evaluasi terhadap praktek kekuasaan 5 tahun itu dinilai oleh banyak kalangan rapor merah. Tapi parahnya ini nggak melakukan evaluasi. Justru makin membabi buta. Jadi ini saya aneh ini. Rezim ini bertentangan dengan narasi-narasi yang pernah diungkapkan di publik. Narasinya kan nawacita, narasinya wong cilik, narasi marhain, narasinya peduli pada rakyat kecil dan seterusnya. Tapi kan yang diperhatikan menurut saya, dan itu secara empirik ya, kelihatan faktanya tidak pro pada rakyat kecil. Ya kan? Buruh itu rakyat kecil. Petani itu rakyat kecil, pemilik tanah, lahan itu rakyat kecil.
tapi kebijakannya bertentangan dengan keinginan rakyat, nelayan dan seterusnya. Jadi ini wajahnya mungkin wajah Markheim begitu ya, wajah politik ya, bukan dalam wajah fisik. Wajah politiknya Markheim, wajah politiknya rakyat kecil, wong cilik. Tapi saya melihat praktek politiknya justru menggambarkan bertentangan dengan wajah politik itu. Ya. Artinya kalau kita kembalikan ini, kita bukan hanya maunya Jokowi gitu, maunya kepentingan di balik Jokowi itu, kira-kira gitu ya. Ya. Ini memang luar biasa karena kamu Dr. Ubaidah Badrun ini kan bukan hanya seorang scholar, bukan hanya seorang akademisi, tapi juga seorang aktivis. Jadi analisisnya keren dan cerdas gitu ya. Keren juga. Ya, Bung Refli ya. Oke. channel ini. Iya, dua kita gabungan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.